Yang nolak banyak, yang menghina banyak, caci banyak. Saya sebagai rivalitasnya pemulung. Wah, si Vera nih rivalitasnya pemulung gitu ya. Jadi cari makan dari sampah gitu. Kapan kita mau milah sampahnya nih? Apakah nunggu Bantar Gebang meledak atau kita nunggu nanti sampahnya ada di depan rumah dan akhirnya kita akan menghirup aroma-aroma yang kurang baik itu. Sampah terus menjadi masalah lingkungan yang entah kapan dapat terpecahkan. Setiap hari ribuan ton sampah dihasilkan dari hasil aktivitas rumah tangga, industri, hingga komersial, dan hingga kini masih banyak yang terabaikan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pada 2023 jumlah timbunan sampah nasional mencapai 38,79 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 62,13% atau 24 ton dapat terkelola. Sisanya yaitu sebesar 37,87% atau 14,67 juta ton sampah tidak terkelola. Khusus di area Jakarta saja, timbunan sampah mencapai 8.607 ton per hari. Dari jumlah ini, bukan tidak mungkin sampah di tempat pembuangan akhir sampah semakin membumbung. Infrastruktur pengelolaan juga masih banyak yang terkatung-katung. Sebagian sampah berupa plastik sekali pakai tidak terolah dengan baik hingga berakhir mencemari alam. Hal inilah yang membuat Vera Novita terpanggil untuk menciptakan perubahan positif pada lingkungan. Pada 2014, perempuan 49 tahun berdarah Minangkabau ini mendirikan Bank Sampah Gunung Emas, sebuah tabungan khusus yang mengolah sampah menjadi emas. Kepedulian Vera terbangun saat ia bertemu dengan para ibu rumah tangga di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Kambing, Cakung, Jakarta Timur. Tidak sedikit dari mereka yang hidupnya terjerat masalah ekonomi. Kondisi hidup yang serba pas-pasan membuat para ibu tak bisa menabung. Sebenarnya nggak kepikiran bank sampah sih awalnya. Jadi kepikirannya ngisi waktu saya aja sebagai ibu rumah tangga yang nggak kerja. Karena kan biasanya kalau di rumah ngurus anak, lalu aktivitas setelah itu kan apa yang mau kita kerjain. Nah karena saya ngelihat di sekitar saya waktu itu ibu-ibunya banyak nih kalau udah jam 9, jam 10 kumpul-kumpul. Itu ngapain? Ternyata mereka ada bayar-bayar cicilan. Saya ngelihatnya bayar cicilan apa? Oh dari panci, daster, sendal gitu ya. Saya bilang kenapa nggak nabung gitu. Karena pikiran mereka nabung itu ketika ke bank harus pakai uang, pakai baju bagus, cantik, rapi gitu ya. Nah sekarang nabung 500 perak 1000 itu di mana? Nah saya mulailah saya yang kelola untuk nabung. Akhirnya mereka mau. Bank Sampah Gunung Emas didirikan oleh Vera sebagai wadah bagi para ibu rumah tangga untuk mendapat tambahan pendapatan. Sebenarnya terinspirasinya waktu itu dari salah satu orang tua teman saya. Memang dia pengumpul barang-barang botol ya. Nah itu saya kenal udah 10 tahun. Terus saya ngelihat sampah juga di tempat kita di Pulau Kambing itu kan banyak sekali ya. Jadi salah satu solusinya adalah dengan memberdayakan sampah untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sekitar sih awalnya kayak itu. Khususnya para ibu. Berbeda dengan bank pada umumnya, bank sampah adalah tempat para nasabah menabung sampah daur ulang hasil pilahan. Sampah-sampah yang disetor kemudian dikonversi menjadi rupiah. Nasabah juga dapat berinvestasi dalam bentuk emas. Manfaat bagi nasabah sebenarnya mereka lebih konsennya pada uang ya. Jadi kalau mereka nabung, uangnya berapa gitu. Karena kita juga beberapa nasabah kita juga yang antusiasnya tinggi, dia per tahun bisa loh nasabah kita punya uang itu 2 jutaan per tahun dari tabungan sampah. Ya dulu itu saya punya pemikiran untuk sampah jadi emas karena gini, saya pun berpikir apakah saya bisa ya punya emas logam mulia gitu ya dari tabungan sampah. Biasanya kalau emas logam mulia itu dimiliki oleh orang-orang menengah ke atas lah gitu. Nah saya mendobrak itu dengan cara yuk
kita coba nabung, nanti setelah dananya terkumpul kita konversikan ke emas logam mulia. Dan bisa ternyata. Tujuannya untuk apa? Melek investasi sebenarnya untuk teman-teman seperti saya lah, ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja, melek investasi bahwa bisa nih dengan emas logam mulia yang 5.000-an per bulan ini atau per minggu ini bisa diakumulasi untuk jadi emas 1 gram dalam 4 bulan waktu itu. Meski demikian, Vera mengaku belum banyak masyarakat yang memilah sampah sendiri. Alasannya belum banyak dari mereka yang sadar akan bahaya sampah. Minimnya edukasi dan sosialisasi juga menjadi kendala. Di antara sekian juta masyarakat, paling cuma 2% yang mengamini bahwa pilah sampah itu bagus. Selebihnya cuek, belum butuh, nggak ngerti, nggak mau tahu. Itu lebih banyak yang itunya. Lebih banyak yang belum maunya gitu. Sampai sekarang. Butuh usaha keras bagi Vera untuk membangun bank sampah Gunung Emas. Penolakan keluarga hingga pandangan miring masyarakat pernah ia alami. Yang nolak banyak, yang menghina banyak, caci banyak. Saya sebagai rivalitasnya pemulung. Wah, si Vera nih rivalitasnya pemulung gitu. Jadi cari makan dari sampah gitu. Sampai segitunya, padahal kita mengedukasi supaya tidak buang sampahnya dicampur gitu ya. Itu aja sih, cuma pemandangan orang kan beda-beda. Karena mereka sudah bayar retribusi, jadi mereka rasa ya udahlah, saya buang sampah suka-suka saya aja, kan saya udah bayar retribusi sebulan gitu. Hingga tahun 2024, jumlah nasabah perorangan Bank Sampah Gunung Emas mencapai 576 orang. Nasabah tersebar di 5 kecamatan di Jakarta Timur, di Kecamatan Pulau Gadung, Cakung, Durensawit, Matraman, dan Ciracas. Perlahan namun pasti, Vera terus gigih membangun bank sampah hingga berhasil mendulang prestasi. Tahun 2017, Vera menerima penghargaan Kalpataru tingkat DKI Jakarta dalam kategori perintis lingkungan. Vera juga diapresiasi menjadi penggerak kemajuan wanita oleh negeri pada momen Inspiring Women Award 2023. Pada tahun yang sama, Bank Sampah Gunung Emas juga dinobatkan menjadi bank sampah terbaik kedua oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kita ada sebagai bank sampah unit terbaik 2023, terbaik 2 ya, se-Indonesia. Karena tadi tabungan sampah menjadi emas, karena merubah pola pikir orang bahwa berinvestasi itu sulit. Nah, kita dobraknya dari sampah bisa, asal rajin. Karena urusan sampah, urusannya komitmen dan konsisten juga. 1 tahun belakangan, Yeni Sulastri rutin memilah sampah sisa aktivitas di rumahnya. Seperti botol minuman kemasan ini, produk berbahan plastik yang tidak lagi terpakai, Yeni kumpulkan. Botol kemudian dipilah dan dikelompokkan mulai dari bagian label, tutup, dan wadah plastik. Begitu pula dengan kardus dan plastik jenis multilayer yang terkadang berserakan di dalam rumahnya. Saya ngumpulinnya kan yang sampah-sampah rumah tangga aja, kayak kardus-kardus nggak kepake, kardus sepatu, kardus kalau barang kita beli panci kan suka ada kardusnya, kan kita kumpulin gitu. Nah, kalau hari-hari minum saya suka beli minuman botol, saya kumpulin. Lumayan kan hasilnya bisa buat tambah-nambah uang jajan. Nah, yang tutup-tutup dipisahin, yang mereknya juga dipisahin. Nah, yang sampah-sampah plastik kayak habis makan roti, kan ada plastiknya tuh. Nah, kita kumpulin tuh agak lumayan mahal tuh, sama sedotan-sedotan. Gitu. Nah, biasanya kan main buang-buang aja. Nah, sekarang kita kumpulin, jadinya ditumpuk di ruangan dapur saya. Nah, kalau udah agak banyak baru kita pilah, terus saya bawa ke Bu Vera, ke Gunung Mas. Yeni mengaku memilah sampah bukan perkara sulit atau membuang waktu saja. Sebaliknya, warga Rawamangun, Jakarta Timur ini tak lagi memandang sampah sebagai barang yang harus dibuang, namun sesuatu hal yang bernilai ekonomi. Selain turut andil dalam menjaga lingkungan dan kesehatan, Yeni merasakan langsung manfaat menjadi nasabah Bank Sampah Gunung Emas. 1 tahun menabung dari menukarkan sampah, perempuan 51 tahun ini mengaku uang tabungan yang ia peroleh membantu untuk membeli lauk pauk sehari-hari. Yeni pun semakin giat mengumpulkan emas dari tabungan sampah. Berarti kan jadi kita ngurangin sampah-sampah plastik tuh. Jadi yang tukang sampahnya juga kan jadi nggak begitu penuh sampahnya biasanya dia.
buang sampah banyak kan karena kita kurangin dari sampah dari kita kan, jadi kan dia berkurang kerjaannya gitu. Nah terus bisa nambah-nambah uang jajan anak gitu, lumayan membantu. Jadinya kan kalau kita dapat uang masak dari suami kan bisa jadi nambah dikit lah buat nambahin lauk gitu. Nah sekarang juga bisa digunain buat nabung emas. Jadinya kita jadi bisa ngumpulin mau LM boleh, mau gelang boleh, mau cincin boleh. Jadi kita kumpulin sampai berapa gram. Menabung di bank sampah tak sekadar soal nominal yang dihasilkan. Namun ada manfaat dan kepuasan moral. Kesadaran dan tanggung jawab pemilah sampah sejatinya akan menimbulkan kebiasaan positif untuk menyelamatkan bumi. Jadi bisa dua, ada yang mau bentuknya nanti pencairannya uang, rupiah, ataupun nanti emas gitu. Kami minimal itu 6 bulan nabung, kami cairkan gitu. Karena kan nilai sampah itu nggak banyak ya, kadang cuma 2.000, 5.000, bahkan lebih banyak tuh nasabah ngambilnya per 6 bulan atau ketika Idul Fitri, Hari Raya, ada yang sampai 500.000, sampai 2 juta gitu. Pagi ini Vera dan tim bank sampah Gunung Emas bersiap untuk mengambil sampah. Menggunakan kendaraan bak terbuka, mobil bergerak dari pusat bank sampah Gunung Emas di Jalan Kamboja, Pulau Gadung, Jakarta Timur menuju kawasan Teratai, Kelurahan Malakasari, Duren Sawit. Rutinitas penjemputan sampah ini rutin dilakukan setiap 3 kali dalam seminggu. Satu persatu ibu-ibu mulai berdatangan. Dengan tertib mereka menghampiri kendaraan operasional bank sampah. Tangan mereka sibuk menyetor beberapa karung sampah hingga sampah ditimbang. Esti salah satunya. Sampah plastik hingga kerangka besi ia bawa dari rumah untuk disetorkan ke bank sampah Gunung Emas. Bobot sampah daur ulang ini kemudian dicatat oleh petugas bank sampah. Nota pencatatan juga ditandatangani sebagai bukti penyetoran. Hasil pencatatan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi tabungan bank sampah Esti. Sampah rumahan, satu plastik di rumah dari kayak sampah mie kayak gitu-gitu semuanya, terus kayak kardus, kemudian kayak sampah-sampah yang kayak barang-barang yang udah nggak dipakai kayak botol plastik. Kebetulan juga ikut mendukung ya, jadi kalau misalnya ada sampah jadi udah dikumpulin dulu. Nanti satu hari, misalnya hari Minggu atau ada ini kesempatan saya yang ngumpulin lagi, yang memilah lagi gitu. Mana yang sampah dibutuhkan, mana yang memang nggak ini ya udah kita sesuaikan gitu. Begitu pula dengan Muryasari, Ketua Rukun Tetangga 06 RW 4 Kelurahan Malakasari ini mengaku amat terbantu dengan kehadiran bank sampah Gunung Emas yang rutin menyambangi kawasan tempat tinggalnya seminggu sekali. Sebagai pengurus saya ikut senang ya, maksudnya antusias warga karena ketika didirikan ini orangnya juga belum banyak. Kita kan berdiri itu sekitar pertengahan Januari tahun ini. Nah, memang ada kerjasama dengan bank sampah yang Gunung Mas juga dengan Pegadaian. Kita kan dimulai dari sampah rumah sendiri. Kita udah belajar milah sampah ini. Yang misalnya aja nih yang paling saya ingat yang untuk saya pribadi, saya selalu bingung buang kemana beling. Saya selalu saya bungkus dengan ini, dengan itu supaya orang. Nah itu kadang-kadang saya simpen lama beling karena saya takut terluka. Nah setelah ada bank sampah saya sangat bersyukur. Oh ternyata beling ini bermanfaat dan tidak melukai orang. Itu yang manfaat saya pribadi saya rasakan ya. Seperti itu sih. Nah kan memang tujuan awalnya dari sampah ini awalnya merubah sampah menjadi tabungan emas seperti itu. Kalau untuk dikonversi ke uang, setiap sampah itu nilainya berbeda gitu. Jadi mungkin kita start dari yang kecil menjadi yang besar. Dalam 1 jam setidaknya terkumpul 200 kg sampah daur ulang dari satu titik ini saja.
Bank Sampah Gunung Emas mengelola beragam jenis sampah daur ulang, seperti sampah plastik, sampah kertas, sampah logam, sampah kaca, hingga sampah elektronik. Masing-masing kelompok sampah anorganik ini punya nilai rupiah yang berbeda. Setiap minggu itu Rabu 2 tempat, Senin bisa 4 tempat, Jumat bisa 4 tempat. Terkait dengan kriteria sampah yang Ibu terima dan juga Betul. yang tidak diterima oleh bank sampah, apa aja Bu? Boleh dikasih lihat? Ini kan kalau kita lihat di sini nih masuk campuran ya, Iya. karena belum terpilah. Jadi ada jenisnya LDPE, HDPE masih campur. Ini hitungannya kalau dalam bahasa sampah itu gabruk. Ini masuknya gabruk tapi jenis plastik apapun. Kalau plastik yang botol beda lagi. Ya, ini kan plastik tapi apapun. Kan ini ada model ini ya, kita lihat. Ini kan plastik tapi kan jenisnya multilayer, tipis sekali. Tapi masuknya ke dalam jenis gabruk namanya. Artinya untuk nanti dikonversikan ke rupiah atau ditimbang Ada harganya, iya. Ini gabruk ini 1.000 per kilo. beda dengan harga Tapi kalau sudah dipilah, nah beda-beda. Contoh ini, kita lihat ya di dalam ada botol hijau. Tara. Nah ini ada harganya nih, harganya 1.500 per kilogram. per kilo. Tapi kalau sini berarti jadi 1.000. Jadi lebih baik dipilah dari rumah masing-masing Yes. sebelum Ke bank sampah. Ini kan banyak nih dijumpai. Nah ini pun sebenarnya orang udah tahu nih harganya pasti lebih bagus. Karena sudah terpilah. Harga per kilonya berapa sekarang ini? 2.500. Ini popok ini. Jadi kalau teman-teman bilang di bank sampah Ini suka banyak yang buang nggak tahu mau di kemana ini. dibuangnya sama kotorannya kan bahaya ya. Ya. Nah kalau di bank sampah diedukasi supaya dibersihkan dulu kotorannya. Disiram lah ya. Lalu sampahnya bisa store. Per piece 120 perak. Bu, ngomong-ngomong tentang popok, ini nantinya akan dibawa kemana atau akan Ada perusahaan yang ambil untuk pertanian. menjadi? Untuk menyerap air. Matahari berada tepat di atas kepala. Kendaraan bank sampah lanjut bergerak menjemput sampah di daerah Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Di tempat ini, setiap warga yang datang paling sedikit menyetor 1 kilogram sampah. Hingga akhir 2023, jumlah sampah anorganik yang dikelola oleh Bank Sampah Gunung Emas mencapai 16,2 ton, sedangkan minyak jelantah terkumpul sebanyak 1.102 liter dan popok bekas pakai sebanyak 381 buah. Pada Januari hingga Juni 2024, Bank Sampah Gunung Emas juga berhasil menyelamatkan 5,3 ton sampah multi-layered plastik atau MLP agar tidak terbuang ke TPA Bantar Gebang. Setidaknya 1 minggu sekali 200 kg sampah MLP atau low value ini dibawa ke pabrik pengolahan dan pengangkutan sampah terintegrasi PT Sentra Bumi Lestari. Di tempat ini plastik kresek, plastik pembungkus makanan dan minuman ringan, dan mie instan, kemudian mika, styrofoam, tray telur, dan sampah residu lain diproses menjadi RDF briquette. RDF briquette pengganti batu bara ini dimanfaatkan sebagai alternatif bahan bakar pada industri semen. Bertugas sebagai bendahara di Bank Sampah Gunung Emas, Mutia rutin mencatat jumlah sampah yang disetor oleh setiap nasabah. Data kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi Bank Sampah Nasabah Pegadaian Peduli. Selain itu, Mutia juga menangani proses pencairan rupiah dan emas para nasabah. Jadi bisa dua, ada yang mau bentuknya nanti pencairannya uang, rupiah, ataupun nanti emas gitu. Jadi setiap, kalau kami bikin aturan gitu ya, SOP, setiap tabungan kelipatan 55.000 itu kami mutasikan ke tabungan emas Pegadaian. Kalau rupiah itu mau 10.000, 5.000 itu bisa diambil. Kami minimal itu 6 bulan nabung, kami cairkan gitu. Karena kan nilai sampah itu nggak banyak ya, kadang cuma 2.000, 5.000, bahkan lebih banyak tuh nasabah ngambilnya per 6 bulan atau ketika Idul Fitri, Hari Raya, ada yang sampai 500.000 sampai 2 juta gitu. Mutia juga menyebut permintaan off-taker atau industri yang membeli bahan baku sampah dari Bank Sampah Gunung Emas belum seluruhnya terpenuhi. Kalau 1 bulan itu kami mencapai 15 ton. Iya, karena kami juga dapat tantangan dari pabrik pembuat biji plastik, itu sampah-sampah plastik kresek, sedotan,
terus karung, tali rapia, tali strapping, itu mereka membutuhkan sebenarnya 1 minggunya itu 15 ton. Tapi kami baru dapat 15 ton sebulan. Ini nggak mudah patah ya. Terus kalaupun nanti gagal produk bisa dipanasin lagi, jadi nggak ada yang terbuang. 10 tahun bergerak, saya belum menemukan formula yang pas ya. Karena saya belum menemukan nasabah yang konsisten 10 tahun milah sampah. Emas menjadi investasi yang banyak diminati oleh nasabah Bank Sampah Gunung Emas. Masyarakat dapat menukar sampah menjadi emas. Caranya dari jumlah rupiah hasil timbangan sampah, kemudian dikonversi dengan harga emas pada hari penukaran. Sejak 2023, Bank Sampah Gunung Emas bekerja sama dengan PT Pegadaian. Saat ini ada sekitar 120 nasabah Bank Sampah Gunung Emas yang memiliki tabungan emas. Berinvestasi emas tergolong aman dari inflasi. PT Pegadaian itu harus melakukan sebuah terobosan-terobosan baik dari sisi transformasi bisnis dan juga transformasi bagaimana PT Pegadaian bisa mengakomodir dari berbagai macam community dalam rangka untuk membangun, membersamai dari komunitas-komunitas yang ada agar mereka tentunya bisa menjalin kerjasama dan bisa bersinergi dengan PT Pegadaian ke depannya. Antara lain sinergi dalam hal literasi. Edukasi yang kita dampingi ini adalah dalam rangka kita mengedukasi masyarakat juga berkenaan dengan literasi keuangan. Bahwa persoalan sampah di Indonesia masih belum selesai. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama dan kami PT Pegadaian mengambil peran untuk mendampingi bank sampah tadi, membersamai mereka dalam terus melakukan edukasi sehingga terbentuk culture untuk memilah sampah sejak dari awalnya, dari setiap rumah tangga. Kami menghimbau kepada satu ruang komunal yang ada di sana kumpulan masyarakat, penduduk yang cukup ramai, ayo kita bentuk bank sampah dan kemudian mari kita dukung keberadaan bank sampah untuk kemudian kita storkan sampah-sampahnya tadi supaya sampah tadi tetap bernilai ekonomis dan memiliki nilai setara emas. Saya setiap seminggu sekali bawa sampah. Saya store ke bank sampah, saya punya akunnya. Selain mengelola sampah daur ulang, edukasi dan sosialisasi pemilihan sampah aktif Vera lakukan sejak 2014. Upaya tersebut dilakukan dari rumah ke rumah, perkantoran, hingga media sosial. Bank Sampah Gunung Emas juga membimbing dan membina 14 bank sampah sekolah, perusahaan, dan bank sampah skala RW. Vera mengaku tantangan untuk menyadarkan dan membiasakan masyarakat untuk memilah sampah terus ada di depan mata. 10 tahun bergerak, saya belum menemukan formula yang pas ya. Karena saya belum menemukan nasabah yang konsisten 10 tahun milah sampah. Sebenarnya kalau kita sebenarnya udah paham semua sih bahwa sampah itu adalah sesuatu hal yang dibuang, tapi kalau dibuang sembarangan akan jadi dampaknya ABCD, banjir, penyakit, udah tahu. Tapi untuk melakukan pemilahan karena tadi nilai jualnya yang kecil, tidak berdampak signifikan terhadap nilai akun rekening gitu ya. Jadi untuk melakukan pemilahan tuh berat gitu. Usaha Vera tidak sebatas pengolahan sampah saja. Tangan kreatifnya terus bergerak dengan berinovasi terhadap sampah daur ulang. Ibu dua anak ini menyulap sampah tutup botol plastik menjadi papan mode on. Bahan baku papan mode on adalah sampah tutup botol kategori HDPE dan LDPE. Sampah berjenis polietilen ini dibersihkan lalu dicacah hingga berukuran kecil. Satu buah meja memerlukan cacahan bahan baku sebanyak 3,5 kg. Bagian alas cetakan papan perlu diberi minyak agar tidak lengket saat proses pemanasan. Setelah itu, cacahan diletakkan pada cetakan loyang berukuran 60 x 60 cm dengan ketebalan 1 cm. Setelah diratakan, bahan lalu dipanaskan dalam mesin hot press bersuhu 200 derajat Celcius selama 30 menit. Oh ini mulainya 2017 setelah kita
belajar milah, lalu tutup botol ini kira-kira dibuat apa ya? Akhirnya kita searching. Oh ternyata bisa nih dibikin papan. Oh papan itu prosesnya gimana? Jadi kita cari. Akhirnya kita cari tahu penjual mesinnya sebagainya dan cara belajar ngepresnya. Keunggulannya apa ya? Ini nggak mudah patah ya. Terus kalaupun nanti gagal produk bisa dipanasin lagi, jadi nggak ada yang terbuang. Kan misalnya nih ya gagal produk, kita panaskan lagi, ya jadi lagi seperti papan ini gitu. Jadi nggak ada yang gagal. Satu buah papan Mode On dijual dengan harga Rp200.000. Dalam sehari, Bank Sampah Gunung Emas dapat memproduksi 3 buah papan. Produk akan dibuat jika ada pesanan. Papan Mode On ini bisa digunakan sebagai dekorasi dinding atau meja kafe. Jadi kita cari lembaga-lembaga atau organisasi komunitas yang memang dia mungkin arsitek, desainer gitu ya, yang desain interior gitu ya, yang butuh untuk dekor. Kendala dari raw materialnya tidak sesuai kalau kebutuhan, karena namanya sampah warnanya kan beda-beda ya, nggak mungkin biru terus atau merah terus, jadi sesuai bahan yang ada. Kadang-kadang klien maunya kan sesuai dengan warna yang mereka minta gitu. Di balik tumpukan-tumpukan sampah, selalu ada asa Vera yang terus menyala. Ia berharap usahanya akan terus bermanfaat, memberikan perubahan bagi masyarakat dan lingkungan. Ya harapan saya sih penggiat bank sampah tetap berjuang aja ya, karena walaupun pemerintah mengatakan bank sampah adalah garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat pilah sampah, tapi atensi pemerintah kan masih minim nih, sarana prasarana belum didukung secara optimal. Terus saja bergiat, lakukan kolaborasi yang baik dengan banyak lini yang ada di sekitar kita, nggak usah ragu, pasti ada aja yang akan menolong gitu ya. Terus untuk masyarakat, kapan kita mau milah sampahnya nih? Apakah nunggu Bantar Gebang meledak? Atau kita nunggu nanti sampahnya ada di depan rumah dan akhirnya kita akan menghirup aroma-aroma yang kurang baik itu dan tidak bisa kita halau lagi ya. Nah, sekaranglah saatnya untuk melakukan pemilahan. Bagi Vera, sampah yang dipandang tidak berharga sejatinya adalah material yang bermakna luar biasa. Karena di balik benda yang terbuang ini menjadi awal perjalanan menuju kesadaran akan kondisi lingkungan yang lebih baik.